Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama aku di sini. Oke, seperti biasa kalau kita bikin video berarti kita lagi ada tugas kuliah, ya betul sekali. Kali ini tugasnya apa sih? Kali ini kita tugasnya membahas tentang kesadaran multikultural untuk Indonesia Emas di tahun 2025. Nah, apa sih dampak-dampak dari ketidaksadaran, dampak-dampak kalau misalkan masyarakat gak sadar nih bahwa Indonesia itu dengan negara multikulturalnya, dengan negara yang begitu beragamnya. Nah, di sini aku akan bahas dampak-dampak yang akan muncul ketika masyarakat Indonesia itu tidak sadar akan pentingnya multikultural. Gimana mau maju gitu ya Indonesia Emas di tahun 2024, sedangkan masyarakatnya aja tidak sadar multikultural itu apa, bagaimana dampaknya seperti apa. Jadi multikultural itu ya keberagaman budaya, suku, bahasa yang patut kita hargai, yang patut kita toleransi, seperti itu. Nanti kita bahas, oke? Baik, di video kali ini aku mau ngejelasinnya dengan secara narasi yang apa adanya, yang aku ketahui, yang aku pelajari sedikit. Mungkin masih banyak kekurangan gitu, tapi ya kita coba aja ya. Mungkin tidak akan sebagus Najwa Shihab ketika membawakan narasi, tapi kita akan mencobanya ya. Oke, selamat menonton. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa dengan keberagaman suku, agama dan budaya serta bahasanya. Keberagaman ini adalah kekayaan yang tak ternilai, tetapi juga bisa menjadi tantangan jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kita harus mampu memperkuat kesadaran multikultural agar bangsa ini tetap bisa bersatu, harmonis serta maju. Akan banyak dampak yang akan terjadi jika kurangnya kesadaran masyarakat akan multikultural. Meningkatnya konflik sosial dan intoleransi ketika masyarakat tidak memiliki kesadaran multikultural. Berprasangka dan stereotip terhadap kelompok lain yang menjadi semakin kuat, sehingga munculnya sikap intoleransi yang dapat memicu konflik sosial, baik dalam bentuk diskriminasi, perundungan, hingga kekerasan antar kelompok, seperti pemberontakan antara suku atau agama, aksi persekusi terhadap kelompok minoritas, serta diskriminasi dalam lingkungan pendidikan ataupun pekerjaan. Terancamnya pemersatu dan kesatuan bangsa tanpa rasa saling menghargai dan menerima perbedaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi kata-kata tanpa makna jika setiap kelompok hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan menolak keberadaan yang lainnya. Perpecahan bisa terjadi, pengancaman disabilitas dan kesatuan nasional. Dampaknya muncul segregasi sosial di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok inklusif yang tidak mau berbaur satu sama lain. Di era digital, ketidaksadaran multikultural semakin diperparah dengan mudahnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Di media sosial, berita palsu yang menyerang kelompok tertentu seringkali dipercaya tanpa diverifikasi, memicu kebencian dan ketidakpercayaan masyarakat. Contohnya, hoaks yang sering menyudutkan agama atau etnis tertentu, provokasi berbasis SARA yang dapat memperburuk polarisasi sosial. Masalah lain yang akan terjadi adalah penghambatan kemajuan sosial dan ekonomi. Ketidaksadaran multikultural juga berdampak pada sektor sosial dan ekonomi. Jika diskriminasi terus terjadi, potensi besar dari keberagaman tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Talenta dari berbagai latar belakang yang seharusnya bisa bekerja sama justru terhalang oleh prasangka dan tidak keadilan. Akibatnya, kurangnya inovasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya daya saing Indonesia di kancah global.
karena masyarakat tidak mampu bekerja sama dalam keberagaman. Ketidaksadaran multikultural bukan hanya sekedar masalah sosial, tetapi ancaman nyata bagi persatuan dan keamanan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kesadaran multikultural harus terus diperkuat melalui pendidikan, media, dan interaksi sosial agar Indonesia tetap kokoh dalam keberagamannya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak muda memiliki energi, kreativitas, dan akses luas terhadap informasi. Mereka dapat menjadi contoh yang nyata dalam menumbuhkan sikap toleransi dan inklusivitas di lingkungan sekitar. Sederhana namun bermakna, seperti berteman tanpa melihat perbedaan latar belakang, menghargai budaya lain, dan menolak segala bentuk ujaran kebencian. Sikap ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif. Kesadaran multikultural bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga merayakan sebagian dari identitas bangsa. Jika anak muda terus bergerak, berkontribusi, dan menyuarakan semangat kebersamaan, maka impian Indonesia Emas di tahun 2045, sebuah negara yang maju, sejahtera, dan harmonis dalam keberagaman, bukan hanya sekedar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud. Masa depan Indonesia ada di tangan anak muda. Saatnya bergerak, bersatu, dan merawat keberagaman untuk negeri yang lebih gemilang.